Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya paling menarik malam ini kita berbicara mengenai pemogokan taksi. Tapi karena saya sudah diberi tugas untuk bicara soal yang agak pelik ini, maka saya teruskan saja, meskipun sebenarnya ada hubungannya. Kita berbicara tentang modernitas yang cair. Sebenarnya ini terjemahan saya atas judul yang dipakai oleh seorang sosiolog kelahiran Polandia yang tinggal di Inggris, Zygmunt Bauman, yang menyebut sekarang ini modernitas yang tahap ini adalah tahap yang cair. Dulu pernah ada buku namanya The Future Shock oleh Evelyn Tolver. Pernah baca nggak? Yang muda-muda ini pernah baca? Belum ya? Saya terangkan. Jadi buku ini bercerita guncangan masa depan itu sebenarnya bukan masa depan mengguncang kita, tapi kita hidup di suatu masa ketika penemuan-penemuan baru, perkembangan baru datang secara lebih cepat, sehingga kita kaget seolah-olah kita berada di masa depan. Kita mengalami sekarang tiap hari, kita beli HP, besok sudah ada jenis baru. Sekarang yang terjadi hari ini adalah bahwa sopir-sopir taksi dan perusahaan Bluebird harus menghadapi teknologi aplikasi digital. Mereka tidak siap, mereka ketinggalan, mereka marah, dan dengan segala alasan yang benar atau tidak benar. Karena perubahan begitu cepat, dan ini yang sebetulnya sudah diramalkan, bukan diramalkan, disinyalir oleh Marx di tahun 1830 dalam Manifesto Komunis yang mengatakan bahwa kapitalisme itu datang ke dunia sebagai diwujudkan sebagai zaman modern, mengguncang banyak hal sehingga wah ini harus, saya boleh minta ya, cek tolong laptop saya karena saya harus nyontek juga. Dari di dalam di dalam manifesto komunis itu dikatakan bahwa semua hubungan yang lama, semua opini dan kepercayaan yang lama guncang, dan semua hal yang baru berbentuk segera jadi usang, dan semua hal yang solid meleleh ke udara. Ini kalimat yang sangat dramatis dalam Manifesto Komunis. Pernah baca Manifesto Komunis? Nggak berdosa loh, baca aja. Itu prosa yang sangat bagus. Dia mengatakan begitu, memberikan suatu aplaus sebetulnya pada kaum burjuasi yang mengubah dunia. Kan Marx mengatakan kaum burjuasi mengubah dunia sesuai dengan wajahnya. Kan ada dalam kitab Perjanjian Baru kalau nggak salah, bahwa Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan wajahnya, dan dia diplesetkan oleh Marx, kaum burjuasi mengubah dunia sesuai dengan wajahnya. Maksudnya dunia berubah menjadi suatu percepatan, suatu produksi yang luar biasa dan menimbulkan kekayaan yang lebih meskipun dengan problem-problem yang terjadi. Ya. Ya, tapi 200 tahun setelah itu, setelah Manifesto Komunis, terjadi perkembangan bahwa
apa yang dikatakan Marx tidak semuanya terbukti dalam kenyataan. Misalnya, masyarakat komunis akan tercapai, kapitalisme akan ambruk. Itu tidak terjadi, dan bahkan komunisme runtuh di sumbernya, di pusatnya, yaitu di Uni Soviet dan Tiongkok dan di tempat lain. Nah, ini ada karikatur di Jerman waktu orang meninggalkan, menghancurkan tembok Berlin, dan Marx kan disalahkan, kamu bikin kacau aja, membuat Republik Demokrasi Jerman, menutup tembok dan sebagainya, dan akhirnya gagal. Nah, Marx mengatakan dalam karikatur ini, maaf, itu kan cuma ide saya aja gitu. Sebenarnya itu untuk mengejek kaum Marxis. Kan di sana kaum Marxis boleh diejek, terutama di Jerman Timur. Kalau di sini enggak, kayak agama juga udah. Nah, kemudian Zygmunt Bauman mengatakan dalam tulisan-tulisannya bahwa 200 tahun setelah zaman modern itu yang disinyalir Marx, begitu banyak yang terjadi dan begitu banyak kegagalan, cita-cita yang tidak tercapai, sehingga tahap kedua dari modernisasi adalah, dunia modern adalah yang disebutnya liquid modernity. Ini banyak sekali orang yang mensinyalir ini, antara nanti ada orang Jerman, ada Anthony Giddens, sehingga yang saya kutip di sini adalah dunia modern yang tahap ini adalah dunia modern yang tetap obsesif dan sangat agresif untuk maju, untuk memproduksi, untuk mencapai sesuatu, tapi berubah karena banyak hal terjadi setelah itu. Yaitu menjadi, kalau tadinya ingin suatu tingkat kesempurnaan tertinggi, the ultimate stage of perfection, maka di dalam masa-masa terakhir ini tidak lagi orang punya ilusi bahwa, atau delusi bahwa itu yang akan tercapai. Karena tadi masyarakat komunis tidak terjadi dan beberapa problem timbul. Beberapa hari yang lalu ada diskusi di sini, Saudara Syakib ada di situ juga, Saudara Andi, mengenai karya Umberto Eco yang antara lain sebenarnya temanya adalah pertentangan antara Kristen, agama Kristen di abad tengah yang tertutup dan anti ilmu, dan seorang padri Fransiskan yang justru memakai metode ilmu untuk memecahkan suatu pembunuhan, tapi sebenarnya yang mau ditunjukkan di sana adalah bagaimana metode ilmu bisa menyelamatkan banyak persoalan di dunia, dan keterbukaan sebenarnya dimaksudkan. Nah, waktu itu seolah-olah ilmu bisa memecahkan banyak hal. Oh, ini kok mati? Nah, tapi seorang Jerman, sosiolog juga, namanya Ulrich Beck, menulis buku namanya Risikogesellschaft, masyarakat risiko, dan dia melihat bahwa sebetulnya ilmu-ilmu itu agak sok tahu juga. Bentar ya, saya coba. Ya.
Karena yang tidak dia ketahui adalah masa depan. Di dalam zaman yang begitu perubahan cepat, ilmu juga kedodoran. Nah, misalnya sebagai contoh adalah ini, orang membuat lemari es, AC, dan tidak tahu bahwa akhirnya apa ya, elemen yang di sana apa, CFC ya, CFC, ya, itu berpengaruh pada lapisan ozon di stratosfer. Dan itu yang terjadi sekarang, sehingga ada lubang di lapisan ozon ini. Saya kira potretnya agak didramatisir. Ini bukan saya motret ya. Saya ambil aja, tapi itu yang tidak diantisipasi oleh ilmu-ilmu, bahkan lembaga-lembaga yang zaman modern yang sangat develop, sangat maju. Militer, negara, bisnis, ilmu mencoba mengantisipasi, tapi apa yang tidak bisa diantisipasi banyak sekali. Nah, hal lain yang terjadi sejak itu adalah bahwa masyarakat yang dicita-citakan Marx gagal. Bahkan itu sudah diketahui ketika muncul revisionisme di awal sejarah Marxisme, karena dilihat kok nggak ambruk-ambruk ini kapitalisme, maka dipikirkanlah mungkin jangan-jangan revolusi tidak perlu gitu. Kita pakai evolusi aja, karena revolusi pun ternyata kan nggak ada hasilnya, lebih baik diperbaiki dikit-dikit. Nah, itu yang lahirnya revisionisme yang sangat dikecam oleh kaum Marxis ortodoks, terutama oleh kaum Leninis dan apalagi oleh Stalinis. Sehingga kata revisionisme itu suatu makian, sama dengan Trotskisme. Jadi kalau kaum orang komunis memaki musuhnya yang bekas komunis atau masih komunis tapi harus disingkirkan, disebut Trotsky. Misalnya Tan Malaka. Tan Malaka itu dimusuhi PKI sampai sekarang, tapi ternyata tidak hanya PKI, FPI juga memusuhi. Karena nggak tahu aja, Tan Malaka bukan PKI. Dan kalaupun PKI ngapain? Yang sudah mati ini. Ya. Nah, dan lahirnya ternyata kapitalisme menjadi sangat vital juga, sehingga seorang pemikir dari Slovenia kalau Slavoj Žižek mengatakan, Marx kan mengatakan bahwa kapitalisme itu seperti vampir mengisap. Kata Zizek ya betul. Vampir itu kalau dibunuh hidup lagi gitu. Jadi nggak mati-mati. Kayak ini apa? Yang main Die Hard itu, Bruce Willis itu nggak mati-mati. Die Hard terus. Nah, kapitalisme kayak Bruce Willis gitu. Cuma nggak botak. Nah, lalu bagaimana? Apa yang bisa dilakukan menghadapi kapitalisme ini? Terutama yang disebut sekarang sejak zaman Reagan, neoliberal. Karena suatu masa itu ketika Perang Dingin itu sebetulnya sumbangan komunisme di dunia itu menakut-nakuti dunia kapitalis, sehingga sosialisme dikerjakan, welfare state misalnya, di Jerman, di mana-mana. Kalau di Swedia, Skandinavia sejak dulu, tanpa ketakutan, karena rasa keadilan aja. Tapi di Jerman, di Amerika itu ada usaha untuk tidak menyerahkan segala-galanya pada pasar, karena akan terjadi disparitas yang luar biasa dan tingkat perbedaan kaya miskin akan menjadi parah. Pernah terjadi di Amerika sebelum Roosevelt, sebelum New Deal. Nah, sekarang setelah Perang Dingin selesai dan kemudian beban dari negara untuk mensubsidi, untuk membuat proteksi dan lain-lain menjadi terlalu berat, apalagi penduduk makin tua sehingga produktivitas sosial kurang untuk memberikan dana khasanah pada
negara, maka banyak revisi dilakukan dan kadang-kadang sangat brutal. Terutama oleh Reagan, tapi lebih sadis lagi oleh Thatcher di Inggris. Thatcher bukan hanya itu, serikat buruh juga dimatikan, meskipun serikat buruh Inggris kadang-kadang keterlaluan. Tapi saya pernah ke Inggris waktu itu sebelum Thatcher. Kalau teman saya tinggal di sana, kalau saya berobat nggak bayar. Tapi kan itu pajak harus tinggi. Nah, lama-lama itu direvisi dan sekarang kan tidak lagi semacam itu, sehingga terjadi pengurangan subsidi dan macam-macam. Lalu ketimpangan sosial menajam. Orang yang di Amerika itu 1% itu menguasai banyak-banyaknya 90%, lebih mungkin tidak punya banyak, sangat berbeda, sehingga katanya ada kelas menengah yang hilang di Amerika. Karena itu timbullah protes-protes, dan kalau sekarang ada kecenderungan untuk bahkan memilih seorang yang menyebut diri sosialis. Di Amerika menyebut diri sosialis sama dengan orang Indonesia menyebut diri Syiah atau Ahmadiyah gitu loh. Nggak berani, sekarang berani rupanya. Karena memang ada dorongan untuk melihat bahwa ketimpangan yang sosial di Amerika itu berat sekali. Dan itulah terjadi beberapa gerakan, misalnya protes. Nah, ini telanjang nggak usah dimarahin ya. Karena harus menarik perhatian. Ini di Davos ya. Aktivis-aktivis protes ketimpangan sosial yang terjadi. Nah, tapi masalahnya protes saja bagaimana? Nah, karena itu ini Marx, Lenin, Mao Zedong, Fidel Castro dan Stalin, karena bingung ya minum-minum aja deh. Jadi mau apa gitu? Lalu ada jalan ketiga yang dicoba oleh Tony Blair dengan pemikir namanya Anthony Giddens, yang secara sederhana dikatakan bahwa tidak semuanya diserahkan pada pasar, bukan sebenarnya pada negara. Sebenarnya ini sudah dicoba di Amerika di zaman Keynes, tapi lebih lagi ke arah pembebasan, liberalisasi yang lebih besar, karena beban subsidi itu terlalu berat bagi negara waktu itu. Dan bahkan Inggris itu kan sangat banyak perusahaan negara. Ada British Airways itu kan punya negara. Itu sudah nggak ada lagi kan? Masih ada nggak? Nggak ada kan? Nah, itu problem yang dipecahkan oleh Thatcher. Dan waktu Tony Blair mencoba, dia sebetulnya tidak begitu berhasil mengatasi masalah disparitas sosial itu, sehingga dia diajak oleh Zizek sebagai orang yang memberi bentuk pada Thatcherism. Padahal dia dari partai buruh, Thatcher partai konservatif. Jadi dia menyebut dirinya New Labour, partai buruh yang baru. Orang bisa mengatakan dia adalah New Conservative. Dan karena itu diejek dengan makan uang. Tapi kan mengejek aja tidak cukup ya. Lalu beberapa pemikir kiri melihat bahwa kita tidak bisa lagi menggunakan analisa Marx karena banyak perubahan terjadi dalam buruh. Buruh dulu adalah buruh industrial, hierarki jelas, komandan jelas, struktur jelas di pabrik-pabrik itu kan, mandor dan sebagainya, dan produksinya bisa diukur dengan jam yang eksak, yang teratur. Tapi kemudian muncul yang disebut oleh Negri dan Hart. Negri itu seorang bekas aktivis kiri sekali di Italia, dituduh terlibat dalam Brigade Merah, bahkan dipenjarakan dan dia lari ke Perancis dan menulis dua buku yang terkenal. Bukunya banyak, tapi yang terkenal adalah Empire
dan multitude. Empire mungkin sudah diterjemahkan ya, menjadi bestseller bersama Michael Hart. Michael Hart itu sebenarnya dosen sastra, kayak seperti Djoko Damono gitu lah. Cuma bukan penyair, dan dia rupanya karena bukan penyair ngarang buku ini ikut-ikut. Dan dia sebut bahwa orang yang bekerja di dalam zaman ini berbeda dengan zaman dulu. Meskipun jumlah buruh industri itu tetap banyak, bahkan di seluruh dunia tetap banyak, sedang jumlah buruh yang bekerja di dunia digital yang disebut information technology dan industri informasi sedikit, tapi memegang hegemoni karena ikut membentuk cara penilaian tentang kerja di dalam masyarakat. Nah, seperti kita tahu, seorang programmer komputer seperti juga seorang desainer grafis atau seorang penulis teks atau apalah, itu kan nggak bisa di jam. Dia bisa satu hari satu malam kerja gitu. Tidak bisa juga di komando langsung. Jadi berbeda dengan di zaman buruh. Jadi penghitungannya juga repot. Dan dalam hal ini bersama-sama ini kan terjadi globalisasi yang luar biasa dalam Empire disebut. Bukunya sih sebenarnya lemah menurut saya. Dua buku ini lemah. Tapi globalisasi menyebabkan adanya suatu golongan kerja yang berkaitan satu sama lain di seluruh dunia. Ya misalnya aja seorang penerima telepon sebuah kantor di Australia itu sebenarnya dia di India, tahu kan? Di outsource. Sekali India itu banyak outsourcing, sehingga dulu waktu Presiden Amerika mau memilih presiden dan kelihatannya mau jadi Bush, ada usul di outsource saja ke India. Dan jadinya Bush juga, jadi memang lebih baik outsource memang. Dan karena itu timbul apa yang disebut multitude. Multitude itu tidak bisa diterjemahkan, juga saya tidak tahu bahasa. Ini bahasa Inggris karena Negri bernulis dalam bahasa Inggris. Yang dia sebut sebagai pelaku revolusioner yang baru, yang merupakan kontradiksi dari perkembangan kapitalisme tahap yang sekarang yang bersifat global. Dia bukan proletariat, dan pengertian proletariat pun berubah. Dia juga bukan rakyat karena hubungannya tidak lagi dengan negara, tapi sudah global, dan ini tidak bisa didefinisikan sebenarnya. Ini bagian dari cairnya modernitas tahap kedua yang oleh Ulrich Beck juga disebut reflexive modernity. Tapi dari yang dikemukakan Negri dan Hart itu semua orang sebanyak-banyaknya merupakan multitude, dan perbedaan ideologis bahkan kelas yang dulu hilang, dan itulah sebabnya menjadi problem apakah ini bisa menjadi suatu kekuatan revolusioner seperti yang dia perkirakan. Bagi Hart Negri, karena struktur kapitalisme sendiri lemah, selalu mengandung kontradiksi kan. Marx mengatakan kapitalisme itu menggali kuburannya sendiri. Nah, dia perhitungkan karena struktur dari permodalan dan yang industri yang berubah sekarang dan meluasnya orang yang tidak terlibat di sana sebagai pemilik, itu akan melemahkan kapitalisme, apalagi para pemegang kapital tidak bisa mengontrol. Lalu tulisan Negri dan Hart itu sangat berkaitan dan mempengaruhi gerakan Occupy. Gerakan Occupy yang ya ini kan
99% tidak punya apa-apa, 1% punya segalanya di Amerika. Ini di New York, di Wall Street kalau salah. Tapi terjadi di mana-mana. Bahkan di Indonesia, meskipun agak lucu karena kita nggak tahu seberapa jauh. Ketimbangan kita makin buruk ya. Tapi kita mungkin tidak setajam di Amerika sekarang. Tidak setajam. Di RRC lebih mengerikan lagi. Apakah dengan Occupy ini gerakan yang spontan, tidak diorganisir, tidak punya program sebenarnya, tidak punya kekuatan, seperti yang dibayangkan oleh Antonio Negri dan Hart, bisa mengubah dunia, bisa meruntuhkan empire? Itu yang dipertanyakan memang. Dan Zizek misalnya mengejek itu, bahwa itu ya akhirnya hanya bukan revolusi tapi resistance, dan resistance berarti surrender, karena di dalam begini protes-protes begini itu selalu dilayani sebenarnya oleh penguasa selalu melayani dan selalu sendiri-sendiri. Sekarang supir taksi kan dilayani oleh siapa, Menteri Perhubungan atau oleh gubernur. Nanti besok pemilik konsumen taksi yang kesel juga dilayani. Jadi sebenarnya tidak ada suatu penyatu atau suatu momentum untuk suatu perubahan yang radikal. Nah, bagaimana ini bisa akan mengubah keadaan? Tapi umumnya orang pernah optimistis karena yang terjadi di Meksiko. Di Meksiko pernah dengar kan ya, Zapatista. Ada suatu gerakan di satu daerah tengah Meksiko yang tidak punya pemimpin, tidak punya partai, sebenarnya punya partai tapi strukturnya tidak rigid, dan punya seorang juru bicara yang disebut Subkomandante Marcos. Dan Marcos mengatakan, kami tidak ingin memaksakan solusi kami dengan kekerasan, kami ingin menciptakan sebuah ruang demokratik, kami dulu berperang bukan untuk membunuh dan dibunuh, kami berperang agar didengar. Komandante Marcos, Subkomandante, dia nggak pernah manggil dia komandante karena saya bukan pemimpin, saya juru bicara. Kemudian dia mengundurkan diri kan. Ini orangnya menarik sekali, ganteng, pinter, puitis, berani bertempur, juga tidak ambisi kekuasaan. Setahu saya, jangan salah juga. Tapi mereka menduduki 5 kota Meksiko suatu malam. Bertempur, tapi kemudian ada perdamaian, ceasefire, mereka membangun sendiri satu wilayah di Chiapas, bukan Cipanas ya, Chiapas, dan menunjukkan bagaimana suatu politik yang baru, politik yang tidak terbentuk oleh identitas proletariat, apapun tani ataupun apa. Dia mengatakan kami bukan proletariat dan jangan bicara dialektik pada kami. Dialektik kamu simpan aja deh pada para pengunjungnya yang Marxis benar. Nanti bisa dipakai sekali-kali dia, tapi pada saat sama dia revolusioner dalam arti memang membagi-bagi tanah untuk petani yang miskin, yang orang asli itu saya nggak tahu, orang Indian di sana, dan yang miskin dan selama ini terlantarkan oleh pemerintah Meksiko. Dia sendiri saya kira blasteran dan menamakan dirinya, dia pakai topeng, selalu pakai topeng. Seluruh desa kalau kita datangi pakai topeng, kayak Wahabi gitu loh. Tapi laki-laki juga. Karena topeng itu menarik, dia bisa dipakai semua orang tanpa identitas, bisa juga ada yang universal tapi juga yang unik. Nah, dia mengatakan Marcos, dia namanya bukan Marcos, juga bukan Marco, Marcos.
Marcos adalah seorang gay di San Francisco, seorang hitam di Afrika Selatan, seorang Asia di Eropa, seorang Chicano di San Isidro, seorang anarkis di Spanyol, seorang Palestina di Israel. Marcos adalah tiap minoritas yang ditolak, ditindas, dan melawan. Jadi ada universalitas di dalam posisi sebagai orang yang ditindas. Ini appeal-nya sangat menarik, tapi pada saat yang sama juga bukan suatu identitas yang kaku. Nanti kita bicara soal ini karena salah satu dari akibat dari modernitas yang cair adalah juga identitas yang mencair. Nah, dia setelah perundingan perdamaian mendirikan wilayah sendiri. Ini Anda berada di wilayah Zapatista. Di sini rakyat memerintah dan pemerintah patuh. Dewan pemerintahan yang beres maksudnya good governance, buen gobierno. Ini eksperimen yang belum pernah dicoba, jangan-jangan pernah dicoba di Indonesia di zaman Samin. Dulu ada orang-orang Samin di Jawa Timur, Jawa Tengah yang menyingkir dari kontak dengan dunia modern dan mengembangkan idiom-idiom sendiri dan perilaku sendiri. Sebenarnya sebagai Ong Hokam pernah menulis mengenai semacam resistance terhadap intrusi dari dunia luar yang tidak adil. Dan tapi yang terjadi di Meksiko Tengah ini sungguh unik karena jalan. Karena juga ada perdagangan dan hidup di sana meskipun sederhana dengan membuat kopi. Ini kopinya kalau bisa dibeli lebih bagus, mungkin lebih baik dari kopi luwak, saya nggak tahu. Ini dengan cara free trade, tahu kan free trade agreement ya, yang mengatasi ketidakadilan yang terjadi dalam dunia perdagangan internasional. Lumayan hasilnya rupanya karena bisa mendirikan sekolah. Nah ini di kelas semuanya pakai topeng, heran juga saya. Mungkin karena suatu ketika mereka harus jadi gerilyawan dan harus menyembunyikan diri. Karena ketegangan dengan pemerintah Meksiko kan masih ada. Biarpun ada perdamaian, tapi tetap mereka tidak percaya. Sehingga jarang sekali kontak. Tapi bagi orang-orang yang suka revolusi dan terpesona pada Komandante Marcos, suka datang ke sana, inilah pariwisata revolusi. Dan orang Zapatista pintar juga, dikasih tunjuk ini. Nah, ini Slavoj Žižek, dia memang orangnya nyentrik, suka bertengkar dengan orang lain, kadang-kadang tidak, argumentasinya asal gebuk saja. Pintarnya bukan main, produktif kerjanya. Dan coba lihat, di tempat tidurnya itu di belakangnya ada Stalin. Ketika Stalin sudah dikutuk seluruh dunia, dia dari Slovenia ya, yang pernah dijajah Uni Soviet. Tapi dia merasa, ya saya mau jadi Stalin. Dia Marxis yang katanya lebih radikal dari Lenin barangkali. Dan dia menganggap bahwa gerakan Zapatista itu ya itu politik yang cuma minta didengarkan, dan karena didengarkan oleh yang berkuasa ya sengatnya itu dilepaskan dari mereka, tidak lagi menohok. Jadi ada suatu negosiasi. Bagi Žižek itu salah. Nah harusnya kekuasaan harus direbut. Nah Žižek sambil tiduran bisa aja ngomong gitu kan, aman. Tapi kan kita nggak tahu bukan di sana. Dia memberi contoh dalam salah satu esainya. Itu lihat Hugo Chavez. Nah ini dia salah juga, karena ternyata Hugo Chavez dengan perkembangan yang cepat juga nggak bisa bertahan. Hanya bertahan pada kekayaan minyak, suatu hal yang sebetulnya ketahuan akan hilang, tidak kekal, dan sebenarnya kutukan. Venezuela jadi berantakan.
Dan sekarang dia kalah ya, partainya belum. Sudah dikalahkan. Ya, apalagi tergantung pada tokoh Chavez sendiri. Nah, ini Zizek juga banyak salah meramalkan revolusi Mesir seolah-olah itu revolusi kiri, padahal ya nggak jelas juga, akhirnya kan gagal. Nah, tapi memang problem yang dihadapi oleh semua gerakan untuk perubahan adalah seperti dikatakan oleh Deleuze begini. Jadi Zapatista itu dan gerakan Occupy dianggap diilhami oleh pemikiran politik Gilles Deleuze, dan yang seorang filosof dari Perancis yang menganggap dirinya dia Marxis, tapi sebenarnya lucu juga karena dia kan tidak mau nih kesatuan dalam berbagai tanpa kembali jatuh ke dalam organisasi yang birokratik dan despotik dari satu partai atau negara. Kalau Lenin misalnya tidak mengorganisir partai Bolshevik, mungkin dia tidak menang. Tapi begitu dia mengorganisir partai Bolshevik, terjadi penyimpangan karena partai Bolshevik mengatasnamakan kaum buruh, akhirnya menindas kaum buruh, seperti yang terjadi di Polandia. Polandia kan partai komunis yang seharusnya partai buruh, disangkal oleh kaum buruh yang dipimpin oleh Lech Wałęsa. Pernah dengar kan? Perubahan ini yang muda-muda pernah dengar kan? Lech Wałęsa? Enggak. Ini tahun berapa sih itu? Kayaknya baru kemarin. Hah? Wah, belum pada lahir. Jadi Polandia ini kan komunis ya, sejak Perang Dunia berakhir, dan komunis kan itu partai buruh sebenarnya. Komunisme adalah ideologi yang meletakkan kaum buruh sebagai panglima dan akan menganggap bahwa kaum buruh akan membebaskan manusia dari penindasan kapitalisme. Tapi ketika dengan partai komunis itu kan dia harus mengorganisir diri, dan karena untuk itu diperlukan disiplin, partai Bolshevik itu terkenal disiplin, maka ada represi yang cukup kuat di segala bidang yang terasa dalam kesenian, tapi ekonomi kan dikontrol oleh negara. Saudara-saudara kan masih terlalu muda untuk mengalami bagaimana ekonomi dikendalikan oleh negara. Saya pernah waktu zaman Bung Karno itu ekonomi terpimpin, jadi semua harga ditetapkan, produksi ditetapkan, akhirnya barang hilang, orang antri. Pemerintah mengerahkan birokrasi yang besar yang sampai sekarang diwarisi dan tidak efektif. Jadi Bung Karno jatuh itu entahnya bukan karena apa-apa, juga karena krisis ekonomi. Ya karena seperti yang terjadi di Mao Zedong di Cina, ketika negara menguasai semua hal dalam perekonomian macet. Dilemanya adalah kalau dilepas bagaimana? Kan bisa terjadi ketimpangan. Sekarang di Cina ketimpangan, ada orang perempuan beli anjing 1 juta, 1 miliar, apalah, mahal sekali anjing, dijemput oleh 7 Mercedes. Terus di Cina banyak lucu-lucu. Di sini kan banyak orang kaya tapi kan belum pernah beli anjing dijemput 7 Mercedes. Barangkali karena takut macet juga. Nah, kalau itu dibiarkan terjadilah ketimpangan sosial. Kalau tidak dibiarkan harus ada kontrol. Kontrol memerlukan organisasi yang ketat. Menurut pengalaman di dunia ketiga paling tidak. Nah, ini dilema karena kalau kita mau revolusi, bisakah kita tanpa menggunakan itu, organisasi itu? Tapi zaman kan berubah.
Deleuze adalah bagian dari zaman yang berubah. Karena itu bagi dia membagi dua macam politik. Politik mayor dan politik minor. Politik mayor adalah politik yang sekarang itu kita lihat di Indonesia juga di mana-mana, yang bertolak dari konfigurasi di mana hubungan ditentukan antara identitas yang ada menurut sebuah standar yang abstrak. Jadi misalnya warga negara, KTP itu kan standar yang abstrak. Politik berdasarkan itu geraknya. Yang bukan warga negara tidak bisa ikut politik. Bahkan nanti kalau standarnya diubah oleh Faira Idris, yang Kristen juga nggak boleh masuk politik. Ini belum. Jadi apakah orang Islam bagus atau orang Kristen bagus, nggak peduli. Pokoknya abstrak. Nah, politik mengikuti standar itu sebetulnya satu oknum, misalnya saya dianggap sebagai warga negara Jakarta atau Indonesia. Tapi kan saya sepenuhnya kan tidak hanya itu. Saya yang konkret kan tidak hanya bisa diredusir, diringkus oleh satu identitas yang distandarisir. Maka selalu ada yang lepas dalam diri kita dan di dalam masyarakat. Nah, itulah yang ditag oleh Deleuze dan nanti para pemikir politik zaman ini, nanti saya sebutkan, nggak saya gambarkan di sini. Selalu melihat ada yang lepas dari hitungan. Nah, itu yang disebut politik minor, yaitu yang minor itu bukan jumlahnya, bukan ukuran badannya. Yang mayor itu bukan segede SBY, tapi yang mayor itu adalah identitas yang tetap, yang mewakili seolah-olah mayoritas, yang sudah distandarisir kan. Sedang yang minor itu yang selalu bergerak dalam mutasi, yang tidak tertangkap sebenarnya oleh standarisasi. Di dunia ini banyak sekali yang tidak tertangkap oleh standarisasi, yang berubah, yang berbeda dan tidak terikat dalam posisi keanggotaan apapun, suku ataupun partai, apalagi wilayah dan kode-kode. Dan karena itu Deleuze menyebut satu istilah yang terkenal dari dia, deteritorialisasi. Jadi melepas diri dari teritori, dia terbang seolah. Manusia itu, Deleuze itu seperti Henri Bergson, seperti Heraclitus, itu semua menjadi, semua proses menjadi, becoming, bukan being. Sebenarnya kalian saya sebut dalam makalah saya yang tidak saya bagikan, kita ini dalam kondisi Heraclitusian. Semua berubah cepat. Yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Dan seperti kata Heraclitus, acak ini, tidak ada orde yang tetap. Acak yang terjadi. Jadi hubungan-hubungan yang dianggap sebagai kodrat itu sebetulnya tidak pernah ada. Berubah selalu, dan karena itu ada lagi ya? Oh, nggak ada. Politik di dalam dunia semacam itu harus menghadapi pertama perbedaan yang tidak bisa distandarisir. Di Eropa sekarang adalah imigran. Imigran itu masuk apa? Bukan warga negara, dan lama-lama dianggap bukan manusia juga. Kalau di Israel, orang Palestina. Atau orang yang tidak Palestina, tidak Israel gitu loh. Itu lebih parah lagi. Seperti zaman Belanda dulu kan dibagi timur asing, Eropa, dan pribumi. Nggak jelas ini apa pembagian ini, nggak ada, kita aja ikut-ikut. Sebenarnya nggak jelas betul. Kalau timur asing kan dimaksudnya Tionghoa atau Jepang. Nah kalau orang Melayu dari Malaysia,
kategorisasi ini seenaknya, random. Kalau pribumi apa yang maksud? Lahir di Indonesia, ya, yang 400 tahun lamanya lahir di Indonesia dengan yang kemarin lahir di Indonesia, mana yang pribumi? Jadi identifikasi ini harus diguncang, karena akan terguncang, dan memang itu yang terjadi. Di zaman Belanda pun orang Indo itu problem, karena tidak jelas. Pemerintah Belanda itu tidak mau nggak jelas, seperti banyak pemerintah lain. Harus jelas. ABRI, birokrasi, itu maunya jelas. Saya punya lelucon yang selalu saya ceritakan ketika ada seorang Amerika kecelakaan kendaraan bermotor di Cirebon, ditanya polisi, "Bapak dari mana?" "Oh, dari Amerika." "Oh, agama?" "Wah, saya nggak punya agama, Pak." Ini pintar bahasa Indonesia. "Tidak punya agama?" "Iya." "Wah, Bapak merepotkan saya nih. Udah Kristen aja deh, saya yang tanggung jawab," katanya. Karena tidak bisa di luar itu. Saya ceritakan lagi, saya pernah jadi saksi pengantin. Sandra Hamid menikah setelah tempo di bredel. Terus saya ditanya oleh penghulu, "Bapak pekerjaan apa?" "Menganggur." "Ya memang menganggur kan, nggak kerja lagi." "Oh, maksudnya swasta." Penghulu nggak bisa menganggur, kategorinya nggak ada itu. Nah, hal-hal ini di dalam dunia yang besok kita penganggur, besok kita pegawai negeri, besok kita macam-macam, itu kan perubahannya cepat. Identitas, bahkan yang disebut etnisitas itu juga membingungkan. Nah, politik yang sekarang, yang zaman ini harusnya itu yang dimaksudkan. Apakah kemudian karena terjadi revolusi itu kita belum tahu. Tapi satu hal, di dalam sejarah selalu masyarakat itu terbentuk, seperti saya katakan tadi, ada yang di luar hitungan. Kalau Badiou mengatakan itu ada suatu, namanya apa ya, state of situation, kalau dalam bahasa Prancis, state dan itu dan keadaan dan negara sama, itu menyatu, tapi selalu ada unsur yang tidak bisa dimasukkan. Selalu ada yang brojol gitu. Selalu. Dan itu juga kita lihat tendensi untuk melihat demikian ada pada Deleuze. Kedua orang ini bentrokan, tapi sebelumnya lebih banyak Badiou. Badiou itu kayak Zizek, genit. Semua orang lain anti Plato, dia bilang saya Platonis, padahal enggak juga gitu loh. Jadi dia mau melawan Deleuze karena lebih terkenal Deleuze waktu itu. Nah, dia tapi keduanya sama, melihat apa yang tidak masuk dalam hitungan. Ada lagi seorang pemikir Perancis nama Jacques Rancière yang mengatakan bahwa masyarakat itu selalu ada yang disebut, semua hal di dunia ini tentunya masyarakat disebut the distribution of the sensible, partage du sensible, yaitu pembagian mana yang patut dan tidak patut, yang masuk ada tidak masuk, dan itu yang menentukan yang berkuasa. Tapi selalu ada yang tidak masuk, dan yang tidak masuk itu kelak akan menjadi menuntut, karena manusia itu pada dasarnya kan ketika kita menindas, sebenarnya kita minta diakui oleh yang ditindas kan. Sebetulnya kita asumsinya adalah bahwa kita sejajar. Nah, masalah inilah yang menjadi dasar dari banyak, ataukah itu entitlement, orang merasa berhak, dapat tanah, dapat macam-macam, atau itu merasa melawan penindasan seperti yang terjadi dalam sejarah kita juga. Nah, Rancière mengatakan ada politik dan ada polisi. Politik itu adalah perjuangan untuk menciptakan
kesederajatan. Polisi itu menjaga tata terjadi. Misalnya pemilihan umum itu polisi bukan polisi, yaitu sesuatu yang melembagakan, menjaga aturan, menjaga. Sedang politik itu merombak yang dibangun. Sebetulnya dari Deleuze maupun Rancière ada elemen anarkis. Anarkisme itu menjadi menarik ketika semua bangunan besar untuk mengubah dunia mengecewakan partai, negara, dan sebagainya. Maka banyak orang yang mencoba membebaskan dari bangunan besar. Susah, tapi saya kira itu suatu dasar yang mustahil tapi harus diusahakan. Jadi ada yang mustahil tapi perlu. Tidak hanya enak dibaca yang perlu, tapi mustahil dan perlu. Karena tanpa itu, tanpa cita-cita yang mustahil itu, dunia tidak bergerak dan status quo akan mencekam kita. Itulah sebenarnya tantangan yang terbesar pasca Marxisme, yang di Indonesia anehnya belum melahirkan suatu kekuatan kiri. Ada PRD, ada Andi Arief, gitu lah. Ada kaum Marxis mu'alaf yang kalau mengutip Marx menggebu-gebu kayak mengutip Quran. Tapi tidak pernah ada gerakan kiri. Adanya gerakan super taksi. Yang kiri kanannya agak kacau. Mudah-mudahan ada, ini paling tidak ya, yang saya kemukakan karena saya kemarin kan untuk berbicara aja supaya kita mengenal beberapa pemikiran dewasa ini, siapa itu ada gunanya. Kalau tidak ada gunanya, paling tidak malam ini kita menghindar dari kemacetan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, kalau ada pertanyaan. Pada malu ya? Atau jelas nggak? Saya cukup jelas. Hah? Pakai gambar loh. Iya ya. Baik, Andi. Ini dulu. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya langsung saja. Paham kiri atau keinginan mewujudkan cita-cita yang kekiri-kirian, menurut saya secara pribadi sebetulnya sudah kehilangan relevansi. Mengingat the end of the history itu adalah demokrasi. Seperti kasus sekarang supir taksi, sebetulnya dia karena memang bernasib seperti katak yang berada dalam sebuah bejana, yang sesungguhnya bejana itu sedang berada dalam di atas tungku. Cepat atau lambat, sooner or later, sebetulnya dia harus mengalami. Cuma karena tidak ada kesiapan, akhirnya dia menjadi seperti ini, kelabakan lah gitu. Nah, saya melihat masyarakat modern semakin cair, sesungguhnya cairnya itu ya bersama kapitalisme yang juga nantinya akan mencair, mungkin barangkali. Karena sekarang semua orang, siapapun, kalau dia punya uang lebih dari 100 juta, automatically dia akan jadi imperialis, automatically akan menjadi kapitalis. Itu sesuatu yang tidak bisa dicegah. Saya melihat ada potret di masyarakat Jakarta, di pinggir-pinggir Jakarta ya, mungkin masyarakat Betawi. Begitu dia punya uang, dia akan memperbanyak punya kontrakan. Dia akan membuat lagi rumah kos. Sekarang para selebritis juga seperti itu. Datang dari daerah
tidak punya apa-apa, mencari penghasilan lebih, setelah punya uang 100 juta, 200 juta, dia akan jadi imperialis, dia akan jadi kapitalis. Nah, bagaimana hal ini bisa dijelaskan? Sesungguhnya agak sulit. Jadi kalau kita sekarang bicara kiri, sesungguhnya relevansinya sebetulnya sudah hilang. Menurut saya ya Pak ya. Mungkin banyak muda-mudi tertarik, saya pribadi juga tertarik, karena kita selalu cenderung hanya ingin ada antitesis lah dari situasi saat ini. Padahal sebetulnya kita saja yang memang tidak siap. Toh bangsa Korea siap-siap aja begitu kapitalisme mengglobal. Tiba-tiba mereka punya produk yang meningkatkan taraf kehidupan mereka. Tiba-tiba mereka punya GNP, punya per kapita 45.000 US dollar. Sudah ya? Sudah Pak, sepertinya. Bagus, terima kasih. Makasih Pak ya. Ya, mudah sekali mengatakan sebenarnya istilah kiri kanan itu relatif aja, jadi nggak usah terlalu didramatisir. Istilah kiri kanan itu mula-mula kan di Prancis, dalam revolusi Prancis. Mana kiri mana kanan memang nggak jelas lagi kan. Tapi satu hal, kita mudah mengatakan untuk tidak melihat ketimpangan, karena mungkin kita belum melihat apa yang terjadi di Amerika itu atau di Cina. Di Cina itu mungkin di sini karena kita nggak lihat, sebenarnya sama. Bagaimana orang begitu miskin di tengah-tengah orang kaya sekali. Di sini banyak orang kaya, ajaib kayanya itu kadang-kadang. Nah, entah kenapa kita ketimpangan ini belum eksplosif dikemukakan. Mungkin karena kita sedang berubah juga. Siapa tahu mudah-mudahan tidak ada eksplosi, kemudian terjadi yang lebih merata. Sebab ketimpangan sosial itu penyakit. Penyakit dari rasa etis, penyakit dari ekonomi, penyakit dari politis. Karena tidak ada dalam sejarah itu dihalalkan. Nah, jadi kiri atau kanan nggak penting, tapi ketimpangan, perbedaan kaya miskin yang terlalu tajam itu gawat. Dan sayangnya kita tidak bisa mengatakan gimana caranya mengatasi. Saya juga nggak punya rumus. Saya tidak, cuma saya heran kenapa banyak pejuang kita dulu yang ke kiri-kirian, yang sekarang pun ke kiri-kirian, kok nggak bikin partai kiri gitu loh. Saya asik itu barangkali ya. Setelah itu nggak laku kita nggak tahu, tapi asik. PRD Andi Arief sama Budiman ya masih lumayan. Siapa lagi yang kiri dulu? Nggak ada lagi. PKI sama sekali tidak punya tenaga untuk merevisi pandangannya. PKI itu bukan hanya kalah secara fisik, tapi ideologis betul-betul macet. Kalau kita ketemu orang PKI tidak ada pemikiran baru. Sayang, karena itu bisa kontribusi yang bagus bagi dunia pemikiran. Paling tidak bagi dunia pemikiran, supaya kita jangan terlalu merasa bahwa kita ini benar. Paling tidak itulah. Yang lain, Andi? Ya, Mas Gun, mungkin problem terbesar dari gerakan kiri ini, kenapa sekarang terlihat sangat kekurangan tenaga, adalah kalau kita melihat statistik ya, misalnya beberapa pekan lalu Foreign Affairs itu menulis artikel yang sangat baik tentang bagaimana wajah dunia dalam 20 tahun terakhir lebih ya, hampir 30 tahun terakhir ini berubah total. Belum pernah ada dalam sejarah umat manusia, katanya ada 1 miliar orang dalam 20 sekian tahun terakhir ini terangkat dari kemiskinan absolut. Jadi dia mau menjelaskan bahwa secara statistik pendapatan manusia atau gap pendapatan di banyak negara memang semakin menjauh antara yang kaya dan miskin. Tapi itu tidak menutup fakta bahwa ada begitu banyak orang yang tadinya berada dalam garis kemiskinan absolut, kini sudah tidak ada di sana lagi, sudah naik. Saya nggak tahu, mungkin ini salah satu penyebab
kemarahan atau keinginan orang untuk melakukan revolusi itu jadi berkurang. Di Indonesia juga mungkin begitu, bahwa gap itu semakin tinggi, tapi kita sebetulnya secara tidak sadar sedang menikmati bahwa pendapatan kita naik. Kecuali supir taksi. Kecuali supir taksi. Ya mungkin maksudnya ya dalam konteks seperti ini, makanya saya ingin tanya kepada Mas Gun, bagaimana kita meletakkan gagasan Marxisme di dunia yang sedang berubah dengan sangat sangat besar ini ya, sangat radikal ini. Misalnya Thomas Piketty tahun lalu menghebohkan orang dengan teori dia juga tentang kapital itu, bahwa dia menemukan fakta dari 3 abad terakhir itu kekayaan orang itu makin melebar ininya apa? Jurangnya. Tapi kemudian dengan gampang seorang mahasiswa MIT yang baru lulus menulis di blog dan itu menjadi dipublikasikan secara luas membantah teori Piketty. Dia bilang katanya yang namanya kapital itu udah berubah katanya. Karakter kapital pada masa kini itu katanya beda dengan dulu. Misalnya orang punya sawah, kastil dan lain sebagainya, itu membuat kekayaan mereka itu akan semakin jauh dari yang miskin. Kalau sekarang itu kekayaan orang tuh misalnya orang bikin software misalnya. Dalam 6 bulan mungkin dia bisa jatuh miskin. Kalau softwarenya kemudian tidak ada software baru yang ditemukan dan lain sebagainya. Jadi karakter modalnya itu semakin pendek umurnya. Nah ini bagaimana kita mendefinisikan tentang kekayaan juga ini harus ada tafsir baru yang mungkin Mas Gun. Ya itu bagus sekali karena itu juga mencerminkan apa yang disebut fluid modernity. Konsep-konsep berubah dengan cepat. Tapi ada hal, kalau ditanya Marxisme bagaimana, Marxisme itu harusnya jadi ilham aja, ilham yang bagus. Tapi jadi fikih ya bukan. Harusnya kan kayak Quran itu jadi ilham, memperbaiki sikap kita, tidak lalu jadi hukum. Nah Marxisme susahnya begitu, karena kesalahan dari penafsiran Marxisme dia dianggap sebagai scientific socialism. Padahal Marx sendiri dalam Das Kapital mengatakan, kan saya bukan koki, sudah ada sedia macam-macam. Dia sendiri nggak tahu masa depan kayak apa. Tapi kan selalu para pengikut itu lebih rajin daripada yang diikuti. Sama lah, Marxisme itu sebenarnya agama baru tuh. Tabiatnya mirip. Tapi apakah konsep-konsep ini justru yang berubah ini di satu pihak mencairkan semua itu yang dikatakan oleh Deleuze, kan Deleuze benar juga bahwa yang terjadi ini becoming aja, nggak ada being, dan bahwa deteriorisasi, nggak ada teritorial lagi, flight, terbang. Tapi pada saat sama apakah antagonisme tidak terjadi? Mungkin justru karena jarak antara kaya dan miskin tidak begitu besar, ada entitlement yang lebih terasa. Tapi lebih mencemaskan lagi adalah drive yang sekarang itu tidak bisa akhirnya tertanggung oleh bumi. Secara ekologis tidak bisa dijunjung oleh bumi, terbatas sekali. Kecuali kita bisa punya koloni di luar bumi. Itu yang problem yang akan depan, karena itu makanya mungkin kiri sekarang itu bukan kiri dulu, mungkin yang disebut kiri itu yang environmentalist. Jadi bagi saya yang merah itu sekarang hijau. Mungkin itu aja. Mungkin itu yang akan terjadi kelak dan sedang terjadi. Ya, ada yang lain? Karena ada idealisme ya untuk sesuatu yang luhur dan berjasa bagi manusia. Biasanya itu mengilhami orang-orang kiri. Ya, Ihsan. Kuliah ini makin membuat saya menjadi lebih paham Mas Gun lebih banyak gitu. Loh, saya membicarakan orang lain loh. Jadi sebenarnya
dialektika antara order sama movement kan sebenarnya ya. Ya. Tidak mungkin kita berharap order itu menjadi tidak mungkin kalau tidak ada movement dan sebaliknya kan, kira-kira begitu. Nah, Mas Gun berada dalam posisi movement Marxis, dan saya kira udah banyak sekali yang diambil oleh order dari inspirasi Marxisme. Negara-negara Skandinavia, welfare state economy dan sebagainya. Saya kira kita harus bersyukur pada Marxisme dan teruslah menjadi Marxisme, saya kira ya, dengan tapi jangan dogmatis. Saya kira benar itu, jangan dogmatis, karena tanpa order itu tidak mungkin kita berharap ada movement. Saya ingat sekali tahun 89 atau 98, 89 ya, teman-teman di Cina itu di Tiananmen Square kan, Werkaixi. Yang saya sangat suka itu waktu itu adalah Werkaixi karena orang Islam gitu. Dari Xinjiang ya kan, ganteng, ngomongnya berani lagi kan. Dia demo mewakili teman-temannya. Tapi salah satu ciri dari demonstrasi mahasiswa pada masa itu yang kemudian konon dicoba diterapkan oleh teman-teman di sini adalah tidak ada pemimpin yang tunggal gitu. Tapi kan penguasa susah ini bernegosiasi dengan mahasiswa kalau nggak ada pemimpinnya gitu. Nah, jadi order bertanya kepada movement, yang lu mauin apa sih gitu loh dari semua demonstrasi kalian, dan karena ingin cair semuanya movement itu ya nggak ada order yang satu gitu kan, karena dia berharap bisa macam-macam dan identitas yang multitude dan sebagainya tadi tetap dipertahankan gitu. Jadi saya kira maju mundurnya masih di sekitar itu, perdebatan Marxisme, post Marxisme yang juga yang enaknya kapitalisme itu, kalau kita mau menyebut satu faksi yang lain di luar Marxisme adalah kapitalisme, dia berada pada posisi yang dituntut, dan karena dia juga bisa mengalami perubahan, dia mengambil apa yang bisa dia lakukan, dia perbaiki. Muncullah apa yang disebut compassionate capitalism, welfare state dan sebagainya kan gitu. Jadi saya kira dialektika itu terus berjalan, dan saya kira Deleuze, Zizek dan sebagainya berguna dalam hal kayak begitu. Cuma pasti mereka tidak akan menjadi order kan, karena by definition mereka anti order kan gitu. Saya ingat debat kita di buku itu kan, Mas Gun kepinginnya movement, tapi saya dari ilmu sosial yang kita pelajari, Mas, ada sesuatu yang sebenarnya di movement itu bisa dimasukkan ke dalam order gitu. Jadi Green Movement di Jerman itu bisa berubah menjadi Green Party gitu. Tetapi ya sifat dari movementnya berkurang dong sedikit karena dia menjadi bagian dari order kan sekarang. Tapi dia beda dari PDIP karena bagaimanapun juga dia adalah party movement. Dia party tapi di dalamnya ada movement gitu. Jadi saya kira jangan-jangan wajar juga, atau jangan-jangan terlalu banyak kita berharap kepada teman-teman Marxis kalau mau berharap sesuatu yang inspirasional kayak wahyu muncul pada masa ini di tengah-tengah sifat kapitalisme dan negara yang juga absorbtif sekarang. Saya kira ya lebih terbuka kepada pikiran-pikiran, karena tidak bisa lain kecuali dia begitu gitu, Mas. Thank you. Ya, itu tadi yang dikatakan Zizek sebenarnya, bahwa negara mengambil sengat politik dari kaum oposisi karena ditampung. Oh, dengar ya bagus, dan kadang-kadang dilaksanakan. Tapi orang kayak Zizek kan sebenarnya romantis terhadap revolusioner, ya, bicara atau Lenin dan sebagainya. Cuma memang dalam kenyataannya sekarang itu yang menjadi problem. Karena dulu ada tulisan saya, setelah revolusi tidak ada lagi kan. Karena lalu apa ini? Karena selalu kira harus ada panggilan dalam hidup kita untuk berbuat lebih, untuk melihat ketidakadilan lebih peka. Kalau tidak begitu, bagaimana kita bisa hidup bersama?
Saya nggak ngerti. Dan apakah kita tidak perlu memperingatkan umat manusia dan diri kita bahwa kalau kita seperti sekarang nggak bisa nih. Tiap kali beli mobil, sementara ozone layer menjadi rusak, hutan. Saya sama Andi baru dari Kalimantan Tengah bagaimana melihat hutan dirusak untuk keserakahan selama 5 tahun, yang nanti harus berabad-abad terus ditanami lagi, tumbuh menjadi hutan primer lagi. Kalau kita tidak mikirkan itu, ya apa makna hidup ini ya? Orang mengatakan bahwa kalau masih sudah 30 tahun masih kiri itu goblok, saya kira betul. Tapi kan kalau 30 tahun, 20 tahun tidak kiri itu tidak punya hati, betul juga. Tapi ada hal-hal yang saya kira memanggil kita melihat apa yang kerusakan yang terjadi. Ada yang lain? Ini lagi bukan percakapan teoritis ya, maksud saya untuk bicara teoritis supaya sekali saya memikirkan teori itu loh. Masa mikirkan Ahok aja. Selamat malam, nama saya Hadi, Pak. Saya pikir yang pertama adalah Marxis zaman udah clear, Marxis zaman dulu kondisinya seperti itu. Kondisi sekarang seperti ini gitu, dan nggak ada relevansinya. Udah, menurut saya seperti itu. Namun ke depan ya harus, jika Marxis ingin tetap ada, mungkin kita bisa masukkan ada trial di sini, mungkin ada trial. Kondisi seperti sekarang, mungkin Marxis itu bisa lebih inovatif mungkin. Ada gerakan-gerakan baru, mungkin ada neo-Marxis yang mungkin dia cenderung lebih environmentalis atau misalnya contoh di Kalimantan misalnya ada beberapa hutan yang dibabat, hak atas tanah nggak jelas, masyarakat adat yang ditelantarkan begitu saja. Di Indonesia sendiri ini nggak disebut gerakan apa-apa gitu, padahal sebenarnya bisa dibilang ini gerakan kiri juga gitu kan, antitesa dari Marxis gitu, dari kapitalis maksud saya. Kira-kira ada nggak sih peluang celah kita coba trial untuk membuat hal ini terjadi gitu? Mungkin generasi seperti saya, generasi milenial seperti ini, Marxis mungkin bisa pakai sosial media. Kita lebih sering gunain sosial media, website, atau video-video campaign segala macamnya gitu. Tapi celahnya di mana ini? Terima kasih. Ya, ini pertanyaan bagi generasi Anda semua. Memang selalu ada celah, tapi mungkin nggak perlu disebut Marxis ya. Yeah. Kalau mau menghantam penebang hutan, pembakar hutan ya nggak usah Marxis, gebuk aja. Tapi memang kata Marxis itu seksi lah. Marketing itu. Nama lainnya nggak fatal. Soalnya dulu saya lihat teman-teman yang jadi Marxis sejak Orde Baru, saya kan sebelum Orde Baru, itu menjadi Marxis karena mau melawan Soeharto, bukan karena percaya pada Marxisme. Melawan dulu lah, nanti cari namanya Marxis. Itu para mu'alaf itu Marxis. Galaknya bukan main dalam Marxisme. Biasa mu'alaf kan. Tapi sebenarnya kan ada lagi temannya mengatakan, seorang feminis. Waktu itu dia sudah feminis atau belum, mengatakan, wah saya belum Marxis belum sampai Marxis. Marxis kayak naik haji aja, sudah haji gitu. Ada deh. Nah, jadi sebetulnya nggak perlu pakai label, tapi label kadang-kadang ya oke. Seperti tadi pakai topeng Zapatista, sebenarnya nggak pakai topeng juga nggak apa-apa kali ya. Waktu itu perlu karena dia harus melawan brutalitas tentara Meksiko. Tapi ya pakai t-shirt Che Guevara segala macam keren, boleh aja, dan ada peluang dan banyak peluang.
banyak sekali peluang. Ketidakadilan kan di mana-mana kita temui. Nggak usah besar-besar, skala besar untuk mengubah kan sekarang sudah males ya, gede-gede banget. Misalnya di kantor Anda ada tidak kecilannya gitu, kita perbaikilah. Tambah, ya saya Marxis kantor inilah, Marxis kecil-kecilan. Oke, yang lain? Ya. Mas Gun, kalau mungkin menyambung dikit tentang pembahasan Zygmunt Bauman, kan saya baca tadi di lpi.com, gimana bacanya, memang benar satu sisi politik makin cair, karena kalau kata Bauman di wawancara itu dia bilang power becomes globalized while politics is still localized, atau ya tetap ya kekuasaan itu sudah menyebar kemana-mana dan politik tetap lokal gitu, tetap nempel di satu tahun fisik. Mungkin maksudnya ini kapitalisme global dalam konteks mungkin Bauman yang mau sindir di situ juga. Tapi yang kemudian dari banyak diskusi saya dengan senior dan teman-teman lainnya, mungkin ada satu mungkin dalam keadaan yang sedemikian cair atau postmodern orang bilang, mungkin ada relevansi entah nasionalisme atau identitas yang makro seperti itu dalam masa-masa sekarang, karena kalau katakan memang kekuasaan itu global dan politik lokal, maka kalau saya kira nasionalisme jadi semacam diskursus atau wacana simbolik untuk mencoba untuk mengendalikan power yang global, cair ini, yang dalam kerangka politik yang lokal ini gitu. Dan saya kira bahkan mungkin ideologi apapun, kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang, itu juga saya kira ada relevansi juga untuk membahas juga dalam kerangka wacana nasionalisme atau kebangsaan, karena ya itu tadi ya, saya kira bahkan mungkin di dunia ketiga itu kan nasionalisme menjadi suatu identitas yang selalu menarik, yang saya kira bahkan Herbert Feith juga bilang semacam fitur dari masyarakat dunia ketiga pasca kolonial, karena mencari identitas setelah sekian lama ini dihapus, dan sekarang dia mencoba untuk memunculkan dirinya menjadi bagian dari dunia gitu, yang saya kira sepertinya relevan juga untuk masa sekarang yang tadi Bauman. Terima kasih. Ya, terima kasih, benar sekali ya. Sebenarnya Bauman agak kurang mengapresiasi nasionalisme. Jadi orang Eropa dia pindah dari Polandia ke Inggris, dia mengalami bengisnya nasionalisme Jerman karena dia orang Yahudi. Tapi saya seperti Ben Anderson bahwa nasionalis bangsa itu penting, bukan saja memberi kita arti hidup, kebanggaan. Rio Hartanto biarpun kalah kita diem aja karena merah putih, kalau ada apa-apa sepak bola kita termehek-mehek gitu. Itu perlu. Dan bukannya itu, ada hal-hal yang harus dikerjakan oleh nation state, pajak untuk keadilan. Kan orang-orang global corporation kan tidak begitu menghargai demikian. Misalnya saya kira ada persoalan dengan baru-baru ini WhatsApp yang harus dipajak, harus bayar pajak. Ya, maksudnya diperlukan semacam itu. Misalnya ini Susi, Menteri Susi marah-marah sama RRT. Betul, kalau nggak ada negara bangsa itu kita nggak kebagian kekayaan itu. Bukan kekayaan untuk kekayaan kita, tapi kita kan perlu kebagian untuk kekayaan Tuhan. Tapi sana bagian, sini bagian lah gitu loh. Dari segi praktis itu negara bangsa masih penting, belum lagi segi simbolik ya. Jadi saya setuju, dan saya bukan orang yang akan mengatakan nasionalisme sudah obsolete. Itu Eropa sekali, karena saya dulu belajar di Eropa pada saat-saat itu, ketika nasionalisme ditinggalkan untuk European Union. Tapi kan memang aneh bagi orang Indonesia melihat itu.
Karena mereka mengalami pahitnya 2 perang yang dahsyat, kekejaman yang terjadi atas nama bangsa, harus menindas orang yang tidak dianggap sebangsa. Nah, maka nasionalisme menjadi punya nama buruk. Tapi kan di negeri dunia ketiga misalnya, dan di Indonesia itu banyak yang menjadi baik karena nasionalisme. Misalnya persatuan dari keberagaman kita. Tanpa ada idea of bangsa Indonesia, perbedaan kita sudah yang beragam ini tidak akan kita tiap hari akan berkelahi dan lama-lama habis. Dan memang sekarang banyak orang yang ingin kita berkelahi terus tanpa mengetahui akibatnya kalau itu terjadi. Padahal kita sudah melihat nasionalisme yang rusak di Timur Tengah, sehingga tidak bisa mempertahankan imagine community, bahkan tidak punya community sama sekali. Diambil oleh imagining lain yang sangat eksklusif. Akibatnya adalah karena segala sesuatu yang eksklusif di dunia sekarang akan berakhir dengan kekerasan. Karena itu dipaksakan eksklusifisme di dunia yang sangat poros, sangat terbuka ini. Tapi betul, Anda betul. Nasionalisme membantu kita untuk mengelola perbedaan dan mengapresiasi persatuan. Bhinneka Tunggal Ika itu sebenarnya sudah klise banget dan menyebalkan, tapi sebenarnya benar. Benar. Diam-diam benar lah gitu. Ya, ada yang lain? Ya, silakan. Saya kira Lek Wondo di desa saya dan beberapa petani di tempat saya kira dia melakukan sebuah perlawanan gitu. Maksudnya gini, apa perbedaannya gitu, di mana perbedaannya antara perlawanan dan survive gitu. Tanpa disadari sebenarnya petani-petani di tempat saya itu juga melakukan perlawanan keras gitu terhadap tekanan dari sistem yang tidak berpihak kepada mereka setiap hari gitu. Dan tetapi dalam satu sisi juga mereka menyelamatkan banyak hal sehingga negara tidak terlalu terbebani oleh kehadiran kita yang semakin warga negara yang semakin banyak itu gitu. Permasalahannya mungkin kepada pilihan-pilihan dalam satu sisi gitu, misalnya ternyata pilihan-pilihan hidup kita yang terpelajar dan katakanlah kita yang terpelajar itu justru yang banyak membebani gitu terhadap kerusakan yang tadi yang tidak terencana yang menjadi akibat dari katakanlah pikiran-pikiran kita, teori-teori yang kita bangun dan sebagainya. Nah, mestinya gitu muncul sebuah gerakan yang mungkin itu yang disebut gerakan kiri gitu, bunuh diri kelas itu yang saat ini belum banyak terjadi. Kita masih terlalu nyaman untuk hidup dalam kelas kita yang nikmat itu. Terima kasih. Saya sih nggak tahu kelas saya ini apa. Kan problem kelas ini saya sedikit imbang. Sekarang ini begitu cairnya keadaan. Sebenarnya saya mikir orang kayak Ronaldo itu apa ya? Proletar atau bukan? Kalau dari dia menjual tenaganya kan proletar. Dia kan nggak punya alat produksi selain badannya. Tapi proletarnya kaya aja bukan main. Lebih kaya dari seorang kapitalis di Indonesia. Jadi saya nggak tahu dia itu proletar atau bukan. Pernah saya tanya pada seorang mu'alaf Marxis dan dia marah karena mu'alaf sih ya. Jadi kalau nggak bisa jawab marah.
Padahal memang sudah ada perubahan. Nah, kembali pada petani itu sebenarnya memang betul. Ada satu studi di Malaysia yang dari buku besar, The Weapons of the Weak. Bagaimana petani-petani Malaysia melawan dengan sebagai orang lemah. Seolah-olah mengikuti padahal tidak. Dari James Scott. James Scott memang punya menarik sekali karena apa ya? Dia selalu melihat bahwa yang dari atas negara itu tidak ngerti apa-apa di bawah. Ya, saya sama Andi barusan ketemu seorang Dayak yang memelihara hutan. Dia bilang itu kalau hutan terbakar pakai pesawat itu kan omong kosong karena pesawat nggak pernah bisa memadamkan kebakaran. Dia padamkan dengan sumur bor. Itu kan menurut saya suatu alegori yang bagus. Dari atas tidak apa bisa karena melihat apa sih dari atas, dan yang di bawah yang mengerti. Jadi yang disebut kearifan lokal itu jangan diromantisir seolah-olah semuanya benar dan indah. Kadang-kadang tidak indah di kearifan lokal, tapi ada hal yang karena praktek bertahun-tahun dan kedekatan dengan problem itu lebih berharga daripada yang dipecahkan dari atas oleh birokrasi maupun negara. Tapi kalau dibilang bahwa problemnya terjadi karena kita yang terpelajar, tidak benar juga. Kalau kita tidak baca-baca, barangkali masalah lingkungan juga kita nggak tahu. Banyak orang-orang yang tidak terpelajar, tidak merawat lingkungan. Kita lihat aja bahwa kalau kita di Bali, yang paling merawat lingkungan adalah orang-orang pendatang yang dari orang Eropa. Yang terpelajar, yang mengetahui bagaimana problem ekologis di sana. Karena yang setempat ya kearifan lokal bagus sebelum ada tuntutan untuk lebih. Jadi yang problem bukan keterpelajaran, bukan informasi. Yang problem adalah keserakahan. Nah, bagaimana mengalahkan dan berakhirnya keserakahan? Itu wallahu alam bisawab. Mudah ditanya, sukar dijawab. Saya nggak ngerti. Bagaimana ya? Dikasih agama nggak jalan, dikasih rezim nggak jalan, dibunuh juga banyak. Jadi nggak tahu. Tapi itu problem terbesar dan saya tidak tahu bagian akhir dari manusia. Tadi disebut akhir sejarah. Akhir sejarah itu sebenarnya menyedihkan sekali. Fukuyama sendiri yang mengatakan the end of history, the last man, manusia terakhir dari Indonesia, itu kehilangan makna. Sudah semuanya beres, tidak lagi perjuangan yang heroik. Karena itu mereka pada jadi IS, bosen di Eropa yang nonton itu aja, kurang heroik. Nah, jadilah ISIS, nyembelih orang, mengerikan ya. Nah, tapi itu akhir sejarah itu sebenarnya menyedihkan. Untung bahwa sejarah tidak pernah berakhir karena manusia tidak pernah bisa menyelesaikan soalnya. Ya, lain. Ya, boleh. Sekarang nggak laku ini jadi silakan. Enggak. Saya punya banyak pertanyaan, cuma nggak enak sama yang lain-lain kalau ada yang lebih ini. Saya kira betul yang Mas Gun katakan terakhir tadi itu, dan hari ini sebenarnya hari air sedunia, Mas. Dan saya kira Twitter kita itu, Tweetland diramaikan oleh banyak sekali hal soal taksi, tapi tidak dengan air. Itu saya ingat juga hari ini hari puisi sedunia ya sebenarnya ya. Ya, air dan puisi bersatu lah. Iya, bersatu itu. Jadi itu penting untuk kita ingatkan bahwa kita ini kurang menghargai hal-hal yang seperti itu. Saya juga setuju bahwa local wisdom penting diperhatikan, tapi tidak dengan sendirinya, betul ya. Saya mau nanya satu aja, mungkin Mas Gun sebagai Marxis atau post Marxis. Saya para Marxis. Maksudnya bukan mualaf. Jim Scott tadi itu loh, dia bilang weapon of the weak, everyday form of resistance. Banyak contoh-contoh dalam buku itu yang sebenarnya tidak memperlihatkan perlawanan karena dia lebih
upaya-upaya kecil yang dilakukan agar sistem order itu rusak. Tapi tidak dengan sendirinya merupakan perlawanan, karena in order to be viewed as perlawanan, orang yang protes itu harus tahu kan bahwa dia sedang diprotes, sehingga kekacauan yang diakibatkan oleh kerusakan itu dia ketahui, dan dia kalau bisa dia ubah gitu. Bagaimana kita mengetahui resisten tanpa kita tahu bahwa it is ordered to be resistance gitu? Apa kata jawaban Scott? Memang itu kelemahan buku itu ya, dan sebenarnya kelemahan dari Zapatista ya, oleh Zizek begitu. Ada di sana di Chiapas, pemerintah Meksiko diam aja, malah kadang-kadang patroli tentaranya sama-sama. Jadi ya memperbaiki apa? Memang bagusnya Zapatista, rakyat dapat tanah, pendidikan baik meskipun sederhana. Kayak di Kuba kan pendidikan bagus, hidup sederhana. Tapi untuk mengguncang pemerintahan besar tidak mungkin. Kelemahan James Scott memang agak meromantisir yang kecil-kecil, tapi ini memang tren dia, dan like buku itu loh, Seeing Like State, melihat dari atas itu nggak terlihat. Nah kalau memang perlawanan memang harus terorganisir. Sebab kata Sayyidina Ali, kejahatan ya teruskan. Harus yang diorganisir bisa menang. Cuma bahaya dari organisasi adalah bisa mengkorupsi kita. Keserakahan, hierarki. Karena itu bagus sekali Komandante Marcos sudah tidak lagi mau jadi juru bicara dan tidak menyebut dirinya komandan. Sama dengan itu presiden apa yang miskin sekali itu mana? Ada presiden di bukan negeri kecil selalu. Saya pernah nulis itu lupa. Yang dia tinggal di rumah di kebunnya, istrinya ngerjain kebun bersama dia, istrinya senator, gajinya dia berikan, sisanya pada diambil sedikit, kayak Einstein itu. Dan itu tidak jadi presiden juga apa gitu loh. Orang yang begitu bebas dari sistem organisasi. Kata dulu pernah saya dengar dari Pak Said Taman Siswa. Ini cerita Kristen yang dia ubah. Ketika Yesus diciptakan, Tuhan bilang sama setan, sekarang kalah kamu, karena Yesus sudah saya ciptakan, saya ada, kamu kalah. Setan diam aja. Seminggu kemudian datang, saya punya akal mengalahkan manusia. Apa? Suruh bikin organisasi. Saya kira itu betul. Pak Said memang kayak saya agak anarkis, cuma dia lebih baik. Pak Said Taman Siswa dulu. Jadi James Scott kelemahannya di sana, tapi kan dia bagusnya dia perseptif ya terhadap hal gitu. Dan sebagai teman saya suka sekali sama dia. Ya. Kalau enggak kita sudah ya. Ya, silakan. Pak Gun, mungkin pertanyaan saya agak sedikit tidak terkait karena memang saya backgroundnya tidak di sini. Terkait dengan yang masalah hutan di Kalimantan. Salah satu persyaratan di RSPO, salah satu sertifikasi Malaysia, hutan yang boleh diubah menjadi perkebunan kelapa sawit adalah hutan sekunder. Banyak perusahaan dengan keakalan mereka sanggup mengubah satu hutan primer hanya dengan membuat sedikit jalan, dan akhirnya itu hutan menjadi hutan sekunder menurut pemikiran mereka, dan itu menjadi pembenaran untuk membabat hutan tersebut dan menjadikannya perkebunan kelapa sawit. Terus juga terdapat banyak land dispute terkait perkebunan kelapa sawit. Tapi sebaliknya,
perkebunan kelapa sawit ini sendiri juga menciptakan begitu banyak peluang kerja, begitu banyak kesempatan kerja buat masyarakat sekitar, meningkatkan kesejahteraan mereka, memperkenalkan berbagai program-program zero burning, irigasi yang benar, bagaimana penanaman agar produksi mereka meningkat kepada masyarakat sekitar dan petani-petani plasma. Selain itu mereka juga memberikan banyak kontribusi lah dalam kearifan lokal, tetapi di lain sisi juga mematikan kearifan lokal tersebut. Nah, pemerintah sendiri tidak cukup kuat untuk meregulasi hal tersebut. Bagaimana kita seharusnya dengan menanggapi perubahan-perubahan seperti ini, yang di satu sisi ini sebenarnya sangat merugikan bumi kita, tapi di sisi lain ini juga punya dampak-dampak positif terhadap masyarakat kita. Terima kasih. Ada pertanyaan bukan main susahnya ini, karena menyangkut bukan saja pengetahuan, juga rasa solider, juga pengambilan keputusan, dan dilema-dilema yang terjadi di sana. Apakah kita akan lebih mementingkan lingkungan daripada lapangan kerja? Itu persoalan klasik juga. Apakah kita harus murah hati pada zaman sekarang, melalaikan masa depan, atau sebaliknya? Itu pada akhirnya nanti keputusan politik dan sangat arbitrer, sangat kontingent, sangat serba mungkin. Bagaimana menilai secara moral, saya nggak tahu. Banyak niat baik yang akhirnya juga merusak, ya. Bagaimana mengatasi hutan kelapa sawit itu juga di sana saya lihat itu ya anggrek. Sekarang ada teman kita, jadi ada penjaga hutan, istrinya ahli anggrek, suka anggrek dan sangat patriotik dengan anggrek. Katanya anggrek kita nggak boleh kalah sama luar negeri. Tapi banyak terusir wilayahnya oleh kelapa sawit, sementara orang hidup juga penjagaan hutan itu kadang-kadang kan harus membiarkan atau harus berhadapan dengan rakyat mencari kayu atau burung dan sebagainya. Sedihnya dunia ini selalu ada korban, tinggal milih korban. Sedihnya orang yang di bawah yang paling mudah jadi korban. Karena itu ada seorang teolog Kristen yang mengatakan politik itu tugas yang sedih karena harus menegakkan keadilan di dunia yang berdosa. Saya bisa ngerti bagaimana dilema seorang pemimpin yang baik pun kemungkinan untuk menjadi dosa karena soal itu dosa dalam bukan pada Tuhan tapi pada lingkungan, pada masa depan, itu bisa terjadi. Tapi ya harus ada orang yang melakukan itu. Untung saya enggak. Tapi mungkin saudara-saudara nanti harus begitu. Karena saya kasihan pada presiden-presiden Jokowi kayak SBY, sebenarnya kasihan saya. Gajinya dikit, kita pilih supaya disalah-salahin. Demokrasi adalah memilih orang untuk disalah-salahin. Jadi ya seperti masalah ini ya, reklamasi, masalah sungai, itu dilema-dilema yang timbul sana. Saya bisa mengatakan jangan begini, jangan begitu, tapi kan saya nggak tahu problem seluruhnya. Problem yang Anda kemukakan hampir tidak terpecahkan. Yang memecahkan adalah tindakan yang bisa salah. Tapi mungkin lebih baik ada tindakan daripada tidak ada tindakan yang juga salah. Paling tidak kalau ada tindakan ada yang bisa disalahin lah, kalau salah lo kan. Oke ya, gitu ada lagi.
karena tidak semua hal bisa dijawab dan suara saya sudah serak, kita berhenti aja ya. Sekian. Ini mau tanya. Oke, silakan. Apakah itu latar belakang, paling nggak kalau saya ikuti Bapak, paling, makasih, taruhlah setelah Orde Baru lah, terhitung sejak Orde Baru, saya kira Bapak paling dekat dengan politik praktis meskipun sebutannya masih moral adalah ketika ikut Majelis Amanat Rakyat. Apa? Majelis Amanat Rakyat. Oh ya, dulu. Iya. Bukan PAN kan? Bukan. Ya. Marangnya. Bukan PAN. Apakah itu pertimbangan yang sama dengan yang baru pesan Bapak jelaskan? Atau Bapak punya penjelasan lain? Ya. Kenapa Bapak terlibat marah? Saya kira begini ya, waktu itu zaman Soeharto harus dijatuhkan. Ya, selain ditembak ya bikin marah lah. Saya nggak bisa nembak, jadi bikin marah. Hal-hal yang harus dilakukan untuk hal yang lebih baik, kita anggap. Exactly. Seperti yang Bapak bilang tadi, itu kan pilihan yang ada di tangan pemimpin. Bapak bilang bahwa Soeharto harus dijatuhkan. Kita kan semuanya pemimpin, kata Nabi. Ya. Tapi bahwa Bapak memilih menjatuhkan Soeharto dengan segala dilema di tangan dia. Ya, tapi kan bagi dia sudah dysfunction, bahkan kontraproduktif bagi bangsa Indonesia. Makin lama makin rusak. Ya harus pergi. Kalau ada pemilihan presiden kan mudah. Kan waktu itu tidak ada pemilihan presiden. Ada pemilihan presiden, tapi kan calonnya satu, dipilih yang paling berpengalaman. Nah itulah. Nah sekarang kan beruntung, reformasi itu luar biasa ini, yang terjadi sekarang. Anda mungkin tidak ikut merasakan perbedaannya, terutama yang muda. Tapi luar biasa, yang presiden bisa dimaki-maki, diganti, dan ya ada reguler renewal, pembaruan yang reguler. Bagaimana Bapak melihat itu VS kontinuitas? Apa? Bagaimana Bapak melihat itu VS versus kontinuitas? Itu kontinuitas dalam arti selalu harus memperbaiki diri, kontinuitas, bukan orang yang kontinu, tapi keinginan untuk memperbaiki itu yang kontinu. Itu lebih penting. Ya. Oke, terima kasih. Atas kehadirannya, mau mengingatkan, terima kasih Mas Gunawan Muhammad, mengingatkan juga bahwa percakapan Gunawan Muhammad 1 dan 2 sudah bisa diakses melalui YouTube channel Salihara. Terima kasih, selamat malam.